Nah, hadirin sekalian, para wanita-wanita hebat, sesi setelah ini agak sedikit berbeda karena kita akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disubmit oleh teman-teman mahasiswi. Di sini juga pastinya para generasi wanita muda akan terinspirasi karena panelis yang hadir di sesi mentorship ini merupakan figur tokoh muda siber di Indonesia. Jadi silakan gali insight sebanyak-banyaknya dari para panelis dan juga moderator kita. Di sesi mentorship ini akan dipandu oleh moderator Ibu Anjariah Dwi Astuti dan Ibu Elizabeth Imeldayani dari BSSN. Tema yang luar biasa menarik hadirin sekalian, kita akan membahas tentang tren kejahatan siber, perlindungan data pribadi, children online protection, bidang studi atau skill yang diperlukan, kurikulum Kamsiber bagi pendidikan dasar dan menengah, motivasi karir perempuan di keamanan siber. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Anjariah dan Ibu Elizabeth. Silakan. Terima kasih Ibu Sasti selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu hebat semua. Baiklah wanita hebat Indonesia yang masih setia bersama kami hingga siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anjariah Dwi Astuti dari Badan Cyber dan Sandi Negara, dan rekan saya Elizabeth Imeldayani. Kenalin diri. Saya Elizabeth Imeldayani. Selama 60 menit ke depan, kami akan memandu jalannya sesi mentorship pada siang hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Kartini bagi wanita-wanita hebat Indonesia. Semoga kita masih tetap bisa memperjuangkan dan terus meneruskan semangat Ibu Kartini dalam berbagai profesi maupun bidang dimanapun kita berada. Hari ini telah hadir 21 wanita hebat Indonesia dari berbagai profesi di bidang IT, akademisi, pemerintahan, industri, kaum milenial muda, dan komunitas untuk berbagi bersama kita tentang beberapa topik menarik. Ada 6 topik menarik yang akan disajikan pada hari ini. Harapannya dapat menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua, yaitu terkait tren kejahatan siber, perlindungan data pribadi, children online protection, skill yang diperlukan oleh SDM pengampu keamanan siber, kurikulum keamanan siber bagi pendidikan dasar dan menengah, serta motivasi karir perempuan di bidang keamanan siber. Baik wanita-wanita hebat Indonesia, mari kita mulai sesi siang ini dengan materi yang pertama. Keamanan siber saat ini memiliki peran semakin vital bagi setiap organisasi maupun individu pengguna jaringan komunikasi internet. Internet merupakan salah satu sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang kita inginkan. Perkembangan kehidupan saat ini juga telah mengubah tata pola kebiasaan dan kerja manusia secara fundamental, khususnya pada era revolusi industri. Di tengah perkembangan revolusi industri yang membuat semua perangkat elektronik saling terhubung dengan internet, terdapat tantangan serangan cyber dan yang berpotensi besar menimbulkan dampak sosial negatif berupa kejahatan, kerawanan ancaman cyber yang menargetkan para pengguna teknologi informasi dan komunikasi, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita 4 orang narasumber yang akan secara berurutan memberikan tanggapan serta berbagi pengalaman sebagai wanita hebat Indonesia yang selayaknya tahu dan peduli terkait kerawanan di ruang cyber. Terkait tren kejahatan cyber ini, apa saja yang harus kita lakukan apabila kita terkena kejahatan cyber? Kita panggilkan Ibu Tintin Hadijanto yang selaku Country Manager IC Council, kemudian Ibu Esya Yuliani selaku founder si Hoax Analyzer, mesin deteksi berita hoax, dan sebagai dosen Universitas Widya Tama. Kemudian ada Ibu Feti Amelia dari Direktorat Proteksi IIKN Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian ada Mbak Afifah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko IIKN Badan Cyber dan Sandi Negara. Kepada 4 orang wanita hebat diberikan waktu dan layar. Kami persilakan.
Oke, selamat sore para ibu-ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi kalau saya tadi mendengar dari sesi yang paling awal sampai yang sebelumnya, jadi kita lihat bahwa istilahnya sekarang ini semuanya tuh go digital. Artinya istilahnya ternyata threat-nya itu, cyber threat itu akan berubah setiap dari tahun ke tahun. Nah, artinya ini tidak bisa kita cukup diam saja. Nah, di sini kalau saya lihat threat-nya di tahun 2020 sendiri itu dengan adanya kita bekerja di rumah, kita menggunakan semuanya digital, bring your own device, dan istilahnya kita terkoneksi dengan network yang istilahnya mungkin network di rumah dan sebagainya. Bagaimana caranya kita istilahnya memproteksi itu semua. Nah, jadi di sini kalau kita lihat trennya itu adalah banyak sekali sekarang itu ada 5 threat yang istilahnya difokuskan. Ternyata istilahnya yang mungkin dari kacamata seorang hacker itu adalah istilahnya yang sangat mudah, yang istilahnya hanya membutuhkan waktu sekian detik untuk mereka bisa istilahnya mencuri data. Salah satu simpelnya. Nah, yang paling utama adalah pertama, selain dari sisi web application, yang pertama yang paling banyak terkena adalah mulai dari phishing. Nah, jadi kalau phishing ini mungkin ibu-ibu yang belum tahu yang namanya phishing banyak sekali, mulai dari email, mulai dari voice, mulai dari SMS. Nah, kita kadang dengan segala kesibukan, kita kadang tidak misalkan email tersebut apakah original dari sender yang memang kita percaya dan sebagainya. Nah, di situ istilahnya terdapat misalnya attachment yang seharusnya tidak kita buka seperti itu. Nah, ini karena istilahnya tingkat yang sangat rendah bagi awareness dari kita semua. Nah, targetnya itu kebanyakan kalau dari sisi hacker itu ada teknik yang namanya social engineering. Di mana social engineering itu targetnya adalah yang orang-orang yang justru tidak aware, yang paling lemah gitu. Nah, kadang-kadang targetnya itu adalah kita-kita, anak-anak kita, teman-teman kita mungkin yang istilahnya non teknis seperti itu. Nah, itu adalah salah satunya di mana itu akan memicu istilahnya banyak sekali attachment, itu ada yang namanya malware dan sebagainya. Nah, artinya secara summary dari attack yang istilahnya dari cyber threat yang berkembang cukup pesat ini, semuanya mengarah ke semuanya digital dan mengarah semuanya sekarang ini ke software, artinya perlu kerjasama dari semua orang. Jadi tidak bisa partisipasi hanya satu orang. Kita semua kalau mungkin yang aware di sini dari sisi cyber security tidak pernah lepas dari 3 pilar: people, teknologi, and process. Jadi sometimes kita tetap harus, karena saya diedukasi, otomatis di sini juga banyak ibu-ibu yang istilahnya hebat, yang istilahnya punya pengalaman. Jangan istilahnya jangan cepat menyerah untuk istilahnya selalu sharing tips and trick ke rekan-rekan kita, terutama yang terdekat dengan kita. Nah, itu mungkin dari kalau saya bisa share dari sisi threat serangan cyber. Nah, sekali lagi threat serangan cyber sekarang ini berkembangnya adalah sudah targeted. Dan istilahnya ini kadang dipakai oleh kompetitor kita, misalkan baik itu negara lain dan sebagainya. Jadi sebagai warga Indonesia, otomatis kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu mungkin ibu-ibu semua yang bisa saya bagi karena keterbatasan waktu. Jadi saya hanya bisa share sekian. Terima kasih semuanya, ibu-ibu. Oke, kepada Ibu Sri Yuliani, dipersilakan. Oke, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Kartini Indonesia kita ya. Selamat Hari Kartini juga untuk semuanya. Mungkin tadi Bu Tintin dan pembicara yang lain sudah membahas tentang tren dan macam-macam tren gitu ya. Di sini mungkin saya lebih ke menitik beratkan bagaimana sih agar kita bisa menangkal serangan yang terjadi tersebut gitu ya. Nah, di sini mungkin perlu pemanfaatan kekuatan untuk secara teknis ya, dengan penggunaan artificial intelligence AI dan machine learning ya, untuk mempercepat pencegahan serta mendeteksi dan juga bisa cepat merespon dari ancaman-ancaman yang datang itu sendiri. Nah, penangkalan yang lainnya itu
kita bisa lakukan identifikasi dengan berbagai potensi ancaman ya, ancaman standar yang menyasar terhadap pengaksesan direktori tanpa izin penggunanya ya, ini seharusnya bisa diprediksi dari awal gitu, sehingga kita bisa mengamankan data kita dari kebocoran serta peretas yang tidak berhak lah, seperti itu ya. Terus kita juga harus sadar bahwa cybercrime ini memang real ada gitu, sehingga kita harus memiliki standar ya, bagaimana agar kita bisa mengamankan data kita, direktur kita, yang sehingga kita bisa melakukan kapan saja untuk memproteksi data kita itu agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, seperti itu ya. Nah, diperlukan juga untuk autentikasi ganda, di mana autentikasi ganda ini memang langkah yang sebenarnya tidak menjamin 100% bahwa sistem kita itu aman, tapi paling tidak autentikasi ganda ini akan mampu meminimalkan risiko ya, yang mungkin akan terjadi kalau misalnya tidak kita terapkan. Nah, selain kita lakukan autentikasi, kita juga bisa melakukan audit secara berkala ya. Audit secara berkala ini tidak ada salahnya lah kita menyewa konsultan untuk cyber security ya, untuk melakukan audit demi melindungi data yang sudah ada. Nah, selain daripada itu juga kita bisa merekrut security officer yang memang secara khusus bertanggung jawab atas seluruh aspek keamanan dan keselamatan data yang kita miliki. Dan juga jangan lupa melakukan sign out ya, atau sign off ya, di mana pada saat kita punya email pun seharusnya kita harus bisa memastikan bahwa kita harus bisa mempunyai teknologi enkripsi sehingga informasi internal yang kita miliki itu tidak bocor dan bisa keep menjadi rahasia ya, pribadi kita. Dan yang selanjutnya itu kita bisa melindungi data yang penting dan menggunakan prosedur pengecekan ganda untuk memastikan bahwa orang yang mengakses data kita itu memang orang yang berhak dan yang diberikan otoritas khusus. Dan melakukan juga pengujian risiko atau assessment ya secara berkala. Ini tujuannya sih untuk mitigasi risiko, sehingga dengan manajemen risiko ini akan berkaitan dengan security dan juga mengamankan data. Yang selanjutnya juga kita harus bisa memahami betul faktor apa saja yang potensial memantik risiko tersebut. Apabila kita sudah paham ya, selanjutnya kita akan bisa melakukan langkah-langkah preventif apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyukseskan pengamanan data ini. Tentu saja kita perlu riset lagi ya, terus memperbarui risetnya kita sehingga hasil identifikasi dapat digunakan secara lebih aplikatif. Mungkin begitu paparan dari saya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di mute Mbak Feti. Ya, terima kasih Mbak. Ya, apa sih tren kejahatan siber saat ini? Dari laporan Kausinas BSSN tahun 2020 diketahui terdapat sekitar 495 juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia, dan ini nilainya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Mungkin ini juga sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya. Dan serangan dengan jumlah teratas yaitu yang menarik adalah Trojan Activity, Information Gathering, dan Information Leak. Dan di mana si Trojan Activity ini yang lebih utama yang bersifat mencuri data kredensial kita. Nah, informasi selengkapnya karena waktunya tidak cukup ya, bisa disimak dalam channel YouTube BSSN video publikasi hasil monitoring keamanan siber tahun 2020. Namun untuk kesempatan pada siang hari ini izinkan saya mungkin berbagi sedikit yang kejahatan siber yang mungkin banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin di keluarga atau mungkin tetangga kita, saudara kita. Yang pertama yaitu terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tintin, link. Nah, ini kan kita sering sekali menjumpai mungkin ada SMS atau email ya, isinya pesan yang cukup menarik yang sedemikian rupa sehingga membuat kita ingin segera klik link tersebut. Apakah itu sifatnya misalnya token PLN gratis atau misalnya selamat Anda menang 100 juta, silakan klik link tersebut untuk bisa konfirmasi atau semacamnya. Nah, ini perlu hati-hati ibu-ibu dan hadirin sekalian. Mengapa? Karena ini bisa dengan cara kita mengklik link yang berbahaya, ini bisa menjadi salah satu jalan untuk trojan, malware ataupun virus bisa menginfeksi perangkat kita dan menyebar. Nah, kemudian masih terkait dengan link juga. Nah,
Nah, hati-hati kita kalau misalnya mau masuk ke misalnya website internet banking seperti itu, kadang suka ada salah tulis, ada titiknya 2 atau co-ID berubah jadi com dan sebagainya, yang sebetulnya itu adalah bukan website resmi yang dibuat seolah-olah seperti website resmi, dan kita dengan sukarela memasukkan username dan password kita. Dan ketika penyerang mendapatkan data kredensial kita tersebut, dia bisa masuk sebagai kita ke akun kita dan menyalahgunakan rekening kita, dikuras semua saldonya mungkin ya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait mengganti password secara rutin. Kenapa ini disebut-sebut dari tadi ya? Karena bila kita rutin mengganti password kita, sekalipun penyerang, misalnya ada data breach, kebocoran data, kemudian penyerang mengetahui username dan password kita, maka kita bisa meminimalisasi potensi kejahatan yang terjadi dengan cara mengganti password kita secara rutin, sehingga ketika dia coba maka sudah tidak valid. Dan yang terakhir, yang terpenting yang sering saya jumpai adalah jangan membagi-bagi PIN, password atau OTP ya. Yang ini yang beberapa kali sering saya temui di sekitar saya adalah sering sekali membagi OTP. Ini sering digaung-gaungkan untuk tidak membagi OTP kepada siapapun, tapi ini sering dilakukan. Mengapa seperti itu? Pada umumnya modusnya adalah misalnya penyerang ingin masuk ke akun kita, dia tahu misalnya username dan password kita, tetapi pada umumnya untuk sebagai langkah pengamanan tambahan akan dikirimkan OTP ke nomor HP yang terdaftar. Nah, di mana nomor HP itu kan ada di kita. Nah, pada saat itu penyerang menghubungi kita untuk meminta OTP tersebut, dan bisa saja mengaku-ngaku sebagai pihak yang resmi. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan bagikan OTP kepada siapapun, termasuk institusi yang resmi. Ya, saya kira seperti itu, Mbak. Mungkin dilanjutkan dengan Mbak Afifah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Narasumber-narasumber sebelumnya sudah menyampaikan banyak dari berbagai tren serangan cyber yang sekarang sudah memarak ya. Selain itu juga apa saja tips yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan cyber. Jadi di sini saya sedikit menambahkan bahwa dua tren kejahatan cyber yang paling marak di tahun 2020. Mohon maaf Mbak Afifah, suaranya agak diperbesar sedikit. Siap. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih kurang, Mbak Afifah? Siap, sebentar. Izin, apakah suara saya sudah lebih terdengar? Ya, sudah lebih baik. Silakan dilanjutkan. Izin melanjutkan. Jadi saya menambahkan bahwa terkait email phishing yang tadi dibahas oleh narasumber sebelumnya, Puspom Kamsinas BSSN mencatat sebanyak 2.549 kasus terjadinya peningkatan email phishing di tahun 2020, tepatnya pelonjakan terbesar di bulan Maret sampai dengan Mei 2020, di mana kita tahu bahwa di bulan tersebut adalah adanya transformasi digital yang lebih besar ya, karena adanya kondisi COVID-19 yang mana banyak transaksi yang dilakukan secara digital. Selain itu, tren yang kita dengar ya pada tahun 2020 yang menjadi salah satu topik terbesar di Indonesia, yaitu adanya insiden data breach, yang mana sekitar 91 juta data pengguna di salah satu e-commerce itu bocor. Jadi di sini tentunya kita harus tahu apa sih tips-tips keamanan cyber yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan cyber. Tentunya seperti tadi yang narasumber sebelumnya disampaikan, bahwa untuk menanggulangi kejahatan cyber itu tidak cukup hanya satu pihak, tapi berbagai pihak. Tapi untuk langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dari diri sendiri. Jika bukan kita yang memulai untuk sadar akan keamanan cyber, lalu siapa lagi? Jadi saya akan menambahkan tips-tips yang tadi disampaikan. Selain pergantian password secara berkala, kita juga diharapkan jangan menggunakan password yang sama untuk beberapa layanan online. Jadi ketika satu akun itu terjadi kebocoran, maka kemungkinan untuk akun lain terjadi kebocoran itu juga semakin sedikit. Selain itu juga perlu menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk saat melakukan transaksi online. Ini juga sangat berbahaya, yang mana kita lebih tertarik ketika ada Wi-Fi publik yang gratis seperti itu, tapi itu justru menjadi peluang ancaman yang bisa merugikan diri sendiri seperti itu. Selain itu juga yang tidak kalah penting nih, biasanya perempuan ini sering sekali namanya mengupload atau memposting kehidupan pribadi, informasi pribadi, dan itu bisa dijadikan
peluang atau sebagai kerentanan para hacker untuk mengumpulkan informasi, yang mana itu bisa memacu misalnya kebocoran data, kemudian bisa masuk ke akun kita dan lain sebagainya. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah untuk menanggulangi tren kejahatan cyber itu dimulai dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para ibu-ibu wanita hebat Indonesia yang sudah memberikan pencerahan tadi terkait dengan tren kejahatan siber. Tadi disampaikan bahwa memang kejahatan siber ini harus diantisipasi dari mulai diri sendiri. Bagaimana kita bisa waspada terhadap segala sesuatu yang menjadi potensi kerawanan di ruang siber. Tadi sudah disampaikan trik and tipsnya oleh para narasumber, sangat baik sekali dan sangat luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan kejahatan siber ini, kita ketahui bahwa banyak pelanggaran terhadap data pribadi. Terkait dengan pelindungan data pribadi, telah hadir bersama kita para narasumber, diantaranya Ibu Tata Apriyatin. Beliau adalah Manager Security Operation Center Management Telkomsel. Kemudian Ibu Dr. Ayi Purbasari STMT. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Kemudian ada juga Ibu Kautsarina. Beliau adalah peneliti muda pada Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan memberikan sharing pengetahuan dan pengalamannya terkait bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi. Apa saja yang harus diperhatikan setiap individu dan adakah regulasi atau undang-undang yang terkait perlindungan data pribadi. Kami persilakan kepada ibu-ibu hebat, layar dan waktu kami silakan. Baik, selamat sore untuk ibu-ibu hebat yang saat ini juga sedang menyaksikan melalui kanal YouTube. Baik, materi di dalam topik yang selanjutnya adalah mengenai penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari memang dapat terjadi karena kelalaian dari calon korban. Dari calon korban itu sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, tanpa kita sadari pada saat mendownload aplikasi seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya, ada ya penyebutan mengenai saat mendownload aplikasi, itu tentunya sudah melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh pemilik aplikasi tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Di era digital saat ini banyak sekali aplikasi yang memudahkan kita, terutama wanita dan anak-anak untuk sharing banyak hal di platform media sosial. Dari kegiatan sharing tersebut, banyak yang tidak sadar bahwa mereka telah membagikan data-data pribadi mereka ke ranah publik. Seringkali, para wanita dan anak-anak menjadi korban cyberbullying. Pencurian data pribadi atau kejahatan cyber lainnya, untuk itu perlu adanya regulasi dari pemerintah dan juga sosialisasi awareness terhadap kejahatan cyber dan cara bijak bersosialisasi di media sosial kepada para perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu mungkin ibu-ibu hebat pernah mendapatkan berita atau forward ya mengenai penyalinan data dan informasi kartu ATM atau nasabah, kemudian juga mengenai pinjaman online yang datanya tersebar kemana-mana, dan yang terakhir yang tadi juga sempat disebutkan yaitu adalah share link hadiah, yang ternyata isinya meminta data atau tentang pencurian data yang sangat jelas sekali. Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan, misalkan perbankan, e-commerce, dan lain-lain. Diserahkan secara sukarela, jadi tidak sadar, dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi. Kemudian, pihak ketiga
dan terbuka untuk disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan yang berlaku. Dan kami berharap dengan bergabung di IWCS ini dapat berkontribusi untuk bisa membangun awareness tersebut dan mendorong pemerintah untuk menuntaskan regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi ini. Untuk PDP selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hebat yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, kita lanjutkan. Jadi Ibu-Ibu Hebat, terkait data pribadi, sebetulnya perlindungan atas data pribadi itu termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi sebetulnya termasuk manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Jadi data pribadi itu selaras dengan hak kita untuk mendapat perlindungannya. Secara definisi, Ibu-Ibu, data pribadi itu merupakan data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau materi. Jadi sebagai kita ketahui bersama, pengguna sosial media sedemikian pesatnya di kita maupun di dunia, itu sebetulnya secara tidak langsung banyak yang tidak menyadari sudah membagikan data pribadinya dan sudah menyampaikan hak privasinya terhadap publik ya. Nah ini yang harus banyak disadarkan karena sebetulnya memang banyak yang belum aware bahwa ketika data pribadi kita tersampaikan kepada publik bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seringkali tidak memahami atau tidak tahu bahwa sebetulnya itu menyebabkan fatalitas. Pencurian data pribadi seperti yang sudah tadi disampaikan termasuk juga teknik-teknik pencurian pada umumnya. Jadi mulai dari teknik phishing yang tadi sudah disampaikan sampai juga ke social engineering. Dan ada juga scammer ya terkait dengan scam. Nah jadi yang harus dihindari sebetulnya data utama. Jadi data pribadi itu sebetulnya ada data yang sifatnya umum seperti data nama lengkap, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada juga data yang lebih spesifik itu terkait data biometrik, informasi kesehatan, pandangan politik, data anak dan lain sebagainya. Nah ini harus disadarkan kepada masyarakat agar jangan sampai data pribadi itu bisa dengan mudahnya diakses oleh publik. Nanti akan menyebabkan berbagai persoalan mulai dari pemanfaatan oleh oknum tertentu, misalnya yang sedang tren sekarang adalah pinjaman online. Itu bagaimana orang bisa memanfaatkan data kita untuk meminjam terhadap pinjaman online yang barangkali tidak legal ya, dan itu menyebabkan yang bersangkutan menjadi mendapatkan persoalan. Nah masih banyak lagi sebetulnya kendala-kendala yang barangkali sudah Bapak, Ibu-Ibu semua pernah alami juga. Mungkin secara regulasi sebaiknya kita juga turut memahami. Nah untuk regulasi, mangga saya persilakan Ibu Sarina untuk menyampaikan regulasi apa yang terkait dengan data pribadi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ai serta para peserta dan panelis dari Indonesian Women in Cybersecurity. Terkait data pribadi sendiri sudah disampaikan definisi menurut Permenkominfo tadi ya oleh Bu Ai. Nah, sedangkan selain data pribadi tadi juga ada data pribadi sensitif juga, dan kita sebagai individu kita memiliki privasi atau hak untuk membagikan atau tidak membagikan data ke ranah publik. Nah, secara regulasi sendiri sudah banyak ya negara-negara di dunia ini yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hal yang utama. Kurang lebih dari 180 negara di dunia ini sudah ada sekitar 126 negara yang punya legislasi primer di perlindungan data pribadi, termasuk beberapa negara ASEAN ya yang sudah menyiapkan UU data pribadi. Nah, kalau misalnya di negara-negara Eropa sebagai contoh itu ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Nah, di Indonesia sendiri ini perjalanannya cukup panjang kalau misalnya bisa dirunut dari tahun 2012 sampai sekarang ya. Ini sekarang prosesnya regulasinya namanya RUU Perlindungan Data Pribadi dan statusnya saat ini memang masih dalam pembahasan di Komisi 1 DPR. Nah, mudah-mudahan doa rekan-rekan semua di sini bisa mendoakan semoga RUU ini bisa dapat segera disahkan sehingga menjadi landasan payung hukum
yang utama untuk perlindungan data pribadi. Jadi RUU perlindungan data pribadi ini merupakan wujud kehadiran negara sesuai amanah konstitusi ya untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia yang sedang kita usahakan untuk diwujudkan seperti itu. Nah, RUU PDP ini nantinya akan menjadi undang-undang yang pertama di Indonesia yang memberikan serangkaian komprehensif untuk perlindungan data pribadi. Ya, jadi tidak hanya melalui sistem elektronik tetapi juga non-elektronik yang mengakui antara hak dan kewajiban para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di RUU data pribadi tersebut itu nanti ada 3 hal yang akan diatur ya, sebagai warga, sebagai subjek pemilik data pribadinya, pihak pengendali yaitu penyedia jasanya ya seperti fintech misalnya, atau data serta pihak pemproses datanya. Jadi ada komitmen untuk menjaga data yang terkait informasi pribadi yang diberikan oleh para pengguna supaya tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kan kalau ada landasan hukum yang jelas sudah bisa dijelaskan mana pihak yang bisa mengakses terkait data pribadi, bagaimana data tersebut digunakan dan bagaimana sanksinya jika ketentuan tersebut dilanggar ya. Nah, saya juga berpesan sebagai individu pengguna tentu kita juga harus memperhatikan dan memberikan persetujuan ketika kita mengirimkan data. Kita tahu data apa saja yang akan digunakan dan diproses, tujuannya untuk apa, dan biasanya ini ada di syarat ketentuan ketika kita menggunakan suatu aplikasi atau layanan elektronik. Nah, ini mungkin ibu-ibu di sini bukan mulai membaca ketika menggunakan, tidak di skip aja gitu ya Bu. Jadi kita tahu di mana nih prosesnya, posisinya akan digunakan apa saja datanya seperti itu. Nah, kita juga harus memperhatikan penyimpanan data pribadi yang kita berikan ya. Misalnya mungkin sedikit aja nih, ketika pandemi ini kita kunjungan ke mallnya berkurang secara signifikan, tetapi kunjungan mas-mas kurir paket ke rumah kita itu semakin meningkat ya. Nah, ini bisa diperhatikan di situ ketika kita belanja online ada paket yang ada nama kita, alamat nomor telepon kita di situ yang mana datanya sudah diverifikasi secara valid. Nah, itu data tersebut dijaga. Setelah kita menerima paket, kita bisa membuang sebelum membuang kemasan, mohon kertas yang berisi identifikasi tersebut bisa kita buang atau di data pribadi tersebut bisa dihancurkan terlebih dahulu. Itu contoh-contoh sederhana yang mungkin relatable dan bisa disebarluaskan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih para ibu narasumber. Kita doakan bersama ya agar RUU perlindungan data pribadi dapat segera direalisasikan, dan memang sudah mutlak ya kita harus aware terhadap diri kita sendiri untuk menjaga data pribadi kita sendiri demi keselamatan kita sendiri. Baiklah, kita beralih ke materi yang ketiga. Seperti kita ketahui bahwa tidak hanya perlindungan data pribadi yang menjadi isu yang hot saat ini ya ibu-ibu. Untuk isu perlindungan terhadap anak atau Children Online Protection juga tengah menjadi perhatian dunia. Butuh peran serta ibu-ibu hebat yang dapat mengawal anak-anak kita agar lebih bijak dalam menggunakan internet maupun medsos atau media sosial, agar anak-anak kita dapat terlindung dari kemungkinan kejahatan yang mungkin saja terjadi. Untuk itu seperti apa dan bagaimana Children Online Protection itu bisa diterapkan di Indonesia dengan baik? Bersama ini kita hadirkan 3 orang narasumber yang akan berbagi pengalaman terkait perlindungan terhadap anak. Kita panggilkan Ibu Tuti Hartati MT, beliau adalah dosen dan instruktur Sisko STMIK IKMI Cirebon. Kemudian ada Ibu Dika Atmawati dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko IIKN Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian juga ada Ibu Prabaswari dari Direktorat Proteksi Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada ibu-ibu hebat narasumber, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Di sini, bagaimana pentingnya orang tua ataupun guru untuk mengetahui atau untuk meningkatkan tentang pengetahuan keamanan security. Mohon izin Ibu Tuti, suaranya mohon dibesar sedikit ya, kurang terdengar. Terima kasih Ibu. Saya ulangi lagi. Bagaimana pentingnya ibu-ibu ataupun guru-guru pengajar yang harus mendalami tentang TIK di sini. Karena sekarang dalam masa pandemi, mana pandemi semua pendidikan mengarah ke internet, baik SD, SMP, SMA maupun pendidikan perguruan tinggi. Ternyata pada saat berlangsungnya pendidikan pada tingkat SD,
terjadi sebuah kasus di mana ibu-ibu ini atau orang tua akan mengumpulkan nomornya kepada ibu guru, dan ibu guru akan menyimpan nomornya tersebut sehingga semua tugas melalui WhatsApp dikirimkannya. Ternyata ada orang yang mengambil peluang data-data tersebut dari ibu guru ini dengan cara dia akan mengirimkan pesan-pesan melalui WhatsApp di mana isinya menyatakan bahwa orang tuanya membenci dia, kemudian adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan nenek-neneknya itu membenci dia, sehingga dia itu harus membenci keluarganya. Nah, sehingga lama-kelamaan itu anaknya itu memang akhirnya benci kepada keluarganya. Dan si ibunya tidak tahu kenapa anaknya itu kok tiba-tiba benci kepada dia. Ternyata si anaknya ini dia sharing lagi kepada temannya, saya selalu mendapatkan WhatsApp ancaman. Di mana ancaman ini bahwa saya diberitahukan bahwa keluarga saya membenci saya. Sampai si pengirim pesan tersebut, kamu harus bunuh diri. Karena buat apa kamu hidup? Karena keluarga kamu udah membenci kamu. Nah, hal yang sama diberikan kepada siswa yang lainnya. Cuma perbedaannya siswa yang lainnya ini kebetulan orang tuanya dia sebagai dosen yang melakukan training karakter building. Dia melihat sikap anaknya yang berubah. Kenapa dia kok takut, kok benci kepada saya? Akhirnya dia membuka WhatsApp-nya, ternyata ada isi pesannya yang menyampaikan bahwa dia dibenci sama semua keluarganya. Dan dia harus segera membunuh diri untuk mengeluarkan semua kekesalannya. Tinggalkanlah semua keluarganya itu. Nah, akhirnya si ibunya itu minta tolong kepada kakaknya bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya beberapa dia berikan nomornya, lapor lagi kan ke ibu gurunya, ternyata bocor lagi datanya, diserang lagi sampai 4 kali nomor itu dia ganti. Akhirnya kakaknya juga melek terhadap ilmu pengetahuan atau hardware-nya, dia ganti HP-nya untuk mengetahui pada saat adiknya diserang, dia bisa meng-cut pesan tersebut. Akhirnya adiknya itu bisa terselamatkan dengan situasi itu. Nah, orang tuanya sudah lapor kepada gurunya, tetapi gurunya juga sama-sama awam dengan situasi itu, sehingga gurunya tidak bisa apa-apa. Nah, mungkin di sini kita sebagai ibu-ibu supaya bisa memberikan pengarahan kepada ibu-ibu yang lainnya bahwa kita jangan membiarkan anak-anak kita sendirian membuka WhatsApp, dan kita harus selalu memonitor apa isi WhatsApp tersebut, karena tanpa sepengetahuan orang tua ternyata terjadi kasus seperti itu. Untuk pemulihan psikologi anak supaya sayang kepada keluarganya kembali itu sampai 4 bulan. 4 bulan anaknya kembali normal. Mungkin itulah bagaimana kita harus bisa memberikan informasi atau pemahaman kepada guru, orang tua, bahwa bagaimana pun juga orang tua harus bisa ikut care terhadap situasi media sosial, apalagi pembelajarannya semua online. Itu mungkin jadi pemikiran kita di dalam cyber security yang berhubungan dengan pelindungan anak dari kejahatan internet. Mungkin berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Dika ya untuk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon izin menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti bahwa Children Online Protection ini awalnya diinisiasi oleh ITU dan menjadi perhatian oleh UNICEF bahkan global dengan latar belakang bahwa selama 25 tahun terakhir ini teknologi informasi dan komunikasi baru telah sangat mengubah cara anak-anak dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam dunia di sekitar mereka. Terutama sekarang ini kan sedang kondisi pandemi dan dituntut untuk online atau school from home. Dengan meluasnya manfaat internet ini, tidak memungkiri banyak juga dampak negatif yang dihasilkan. Salah satunya adalah contoh kasus yang sudah dijelaskan tadi. Terkait dengan salah satu kasus yang pernah terjadi tersebut, sesuai dengan moto IWCS, yaitu perempuan sebagai pelopor dan pendidik dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, marilah kita mulai dalam diri kita masing-masing untuk berkomitmen dalam melindungi hak-hak anak dan mendidik anak-anak dengan metode-metode yang sudah ada.
untuk metode-metode ini sendiri tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa panelis di awal acara hingga siang hari tadi. Salah satunya adalah dengan memberikan contoh yang baik, karena pembelajaran anak-anak akan lebih banyak mencontoh orang dewasa di sekitarnya. Didukung pula dengan komunikasi yang informatif, serta berpegang teguh pada prinsip pengasuhan, kesadaran, pengawasan, dan pendewasaan, serta pengembangan karakter. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Rohika tadi saat sesi panelis empowerment, bahwa orang tua tidak hanya melahirkan, namun juga harus mendidik, mengasuh, dan mengayomi. Prinsip-prinsip ini dapat dicapai apabila kita maksimal dan totalitas terhadap aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak dipungkiri memang sebagai perempuan-perempuan ini dituntut untuk multitasking. Lelah dan berat sepertinya, namun percayalah bahwa apa yang kita lakukan dengan ikhlas akan memberikan hasil yang memuaskan dan bermanfaat, terutama jika kita menyadari bahwa peran perempuan sangat besar untuk mencetak generasi hebat selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan terbentuk siklus yang lebih baik, di mana tidak hanya anak-anak yang bertanggung jawab untuk sadar dan belajar, namun juga orang dewasa di sekitarnya termotivasi untuk menjadi lebih baik dan sadar bahwa tindakan-tindakan kita akan dicontoh oleh anak-anak di sekitar kita. Mari saling bahu-membahu untuk mendukung dan menguatkan satu sama lain. Selanjutnya akan disampaikan insight atau pandangan dari Ibu Prabaswari dari BSSN. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dika dan juga Ibu Tuti atas penjelasannya terkait Child Online Protection. Jadi bisa saya simpulkan bahwa memang penggunaan internet oleh anak-anak di masa pandemik ini semakin meningkat karena adanya PJJ. Berlawanan dengan kemudahan yang ditawarkan internet, anak-anak sangat rentan terhadap dampak negatif dari internet itu sendiri yang cenderung menyerang secara psikis. Di antaranya mudahnya akses terhadap pornografi, perundungan, media daring, kejahatan cyber, dan juga kejahatan seksual via daring. Sehingga anak-anak sekarang menjadi antisosial dan bahkan pada usia balita juga dapat memacu terjadinya speech delay. Nah, untuk menghindari dampak negatif tersebut, kita sebagai orang tua, terutama ibu, juga bertanggung jawab untuk membangun ketahanan diri pada anak-anak kita, agar mereka mampu menilai informasi yang benar dan layak, serta mampu melindungi data pribadi mereka di internet. Alasan tersebut juga melatar belakangi penyusunan peta jalan perlindungan anak Indonesia, dan Indonesia juga telah melakukan penandatanganan bersama ASEAN untuk perlindungan anak, serta komitmen Global Protection untuk anak di ranah online. Untuk mengimplementasikan Child Online Protection ini, tentunya perlu sinergi dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, akademia, sektor privat, komunitas, dan masyarakat, melalui pendekatan secara legal, teknikal, dan juga cultural. Salah satu upaya yang bisa dilakukan BSSN ialah dengan menggandeng komunitas dan stakeholder terkait, yaitu dengan upaya literasi untuk seluruh masyarakat melalui program Clicks yang sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Retno Artina pada panel diskusi kedua siang tadi. Secara daring, literasi digital Clicks dapat diakses pada portal https://clicksbssn.id. Pada portal tersebut, BSSN menyediakan buku panduan berisi tips dan informasi yang mudah dicerna terkait berselancar di dunia maya secara aman. Selain itu, juga ada beberapa artikel edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua sebagai referensi dalam membimbing anak-anak untuk beraktivitas di internet secara aman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pesan saya bagi seluruh ibu di Indonesia, mari edukasi diri kita dan tolong jangan pernah abai terhadap keamanan anak kita saat menggunakan internet atau gawai. Dampingi dan awasi mereka agar terhindar dari beragam kejahatan di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nudet. Terima kasih, super sekali ya narasumber ibu-ibu hebat Indonesia yang sudah memberikan pencerahannya. Tadi Ibu Tuti Hartati sudah memberikan pencerahan dari sisi pendidik, guru gitu ya. Kemudian Ibu Dika tadi juga dan Ibu Prabaswari mengingatkan kita sebagai kaum perempuan, sebagai ibu, dan juga mungkin wanita-wanita perempuan yang akan menjadi calon ibu, menjadi hal yang penting sekali untuk kita dapat melindungi keluarga kita, terutama anak-anak kita, apalagi sekarang anak-anak kita sudah mulai ya, anak-anak milenial, era digital yang segala sesuatunya mungkin sekarang mereka mungkin lebih cepat gitu, lebih cepat menangkap perkembangan teknologi informasi di dunia maya ini gitu. Jadi perlu
peran serta kita mengawasi tetap menjadi edukator, pendidik bagi anak-anak kita. Selanjutnya terkait dengan keamanan siber ini, perempuan Indonesia tentunya harus berpartisipasi dan ambil bagian dimanapun dan apapun profesinya terkait dengan skill yang diperlukan bagi pengampu keamanan siber. Tentunya kita sudah hadir di sini narasumber kita Ibu Fenty Simanjuntak. Beliau adalah pimpinan unit kerja Information Security pada PT Bank ICBC Indonesia. Kemudian ada Ibu Asri Setiawati. Beliau adalah analis kebijakan ahli media pada Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian ada Ibu Nini Ratna Dewi, SST-MTI. Beliau adalah sandiman muda pada Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara. Tentunya melihat landscape keamanan siber dan tantangan yang ada dalamnya, kebutuhan SDM keamanan siber semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator sekaligus penyelenggara serta industri juga yang menyelenggarakan operasional keamanan siber. Seperti apa skill yang diperlukan, profil SDM yang diperlukan, ability, kemudian knowledge yang diperlukan bagi pengampu keamanan siber ke depan. Kami persilakan kepada ibu-ibu untuk memberikan pencerahan, pengetahuan, dan sharing pengalamannya. Silakan. Selamat sore, ibu-ibu yang hebat. Terima kasih untuk moderator, Ibu Elisa. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung aja, saya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya, terutama terkait dengan untuk menjawab profil SDM, knowledge, skill, dan ability apa sih yang diperlukan untuk sebagai SDM pengampu keamanan cyber ini. Yang pertama tentu saja skill yang dibutuhkan itu dari education-nya, tentu saja latar belakangnya dari engineer bisa, kemudian dari IT, dan juga dari teknologi, science ya, tentu science, kemudian applicable science, dan matematika ya kebanyakan. Nah, tapi belum tentu juga itu berupa skill itu edukasi tersebut bisa didapatkan hanya dari latar belakang pendidikan. Namun untuk pada saat kita bekerja, tentu saja kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa apabila kita bekerja di bidang IT ataupun cyber security ya. Di antaranya adalah kita mendapatkan edukasi untuk training-training seperti itu yang akan membawa kita dapat meningkatkan skill ataupun meningkatkan knowledge kita terhadap keamanan cyber. Dan untuk edukasi tersebut tentu saja industri akan mengeluarkan banyak anggaran dan kemudian tentu saja dibutuhkan edukasi ataupun training yang lebih jauh lebih spesifik ya, terutama untuk cyber security. Apalagi kalau saat ini kita lihat gap yang cukup besar untuk skill cyber security yang masih ada sampai dengan saat ini. Jadi peluang untuk bisa menjadi orang hebat di bidang cyber security ini sangat besar. Kemudian apalagi dilihat dari sisi angka remunerasinya, salary-nya juga akan cukup besar dibandingkan dari bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu kita juga sebaiknya meningkatkan edukasi di bidang cyber security ini, terutama tadi saya lihat bahwa banyak sekali bidang-bidang beasiswa yang ditawarkan dan ini adalah opportunity yang cukup besar sehingga kita dapat meningkatkan pengetahuan atau skill kita di bidang cyber security. Untuk soft skill-nya sendiri, selain untuk technical skill tadi, kita juga dibutuhkan ability untuk problem solving ya, terutama terkait dengan cyber security ini banyak sekali teknologi yang semakin meningkat dan semakin banyak berubah sehingga kita mesti catch up teknologi yang di luar sana dan kita harus bisa melakukan problem solver untuk kalau ada masalah-masalah cyber attack. Kemudian dibutuhkan juga communication skill di mana banyak sekali gap di komunikasi
untuk saat ini komunikasi bagaimana kita berbicara secara teknikal kepada orang-orang yang non-teknikal. Itu sendiri yang menyebabkan kadang-kadang kita sendiri tidak dapat menyadari bahwa oh iya susah ya menjelaskan hal ini kepada orang yang non-teknikal. Dan ini perlu ditingkatkan communication skill ini. Lalu kita juga butuh untuk bagaimana kita mendokumentasikan komunikasi tersebut ataupun terkait dengan knowledge database. Jadi kita harus bisa mendokumentasikan setiap ada insiden ataupun security incident itu sebagai lesson learned di kemudian hari. Jadi dibutuhkan soft skill-nya adalah bagaimana kita bisa mendokumentasikan semua knowledge yang ada di kepala kita ke dalam bentuk dokumen. Jadi ini akan butuh sekali banyak informasi yang mesti dijelaskan baik teknikal maupun non-teknikal. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Asri Setiawati. Baik, terima kasih Bu Berti Simanjuntak. Selamat siang, salam sehat para ibu hebat, para Kartini Indonesia. Untuk sesi ini yang terkait kebutuhan kompetensi SDM di bidang keamanan siber, dari kami sendiri menyampaikan bahwa kompetensi bidang keamanan siber sendiri terdiri dari dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ini dibutuhkan tentunya untuk yang bekerja di bidang ini. Kita melakukan pendekatan kebutuhan kompetensi pada okupasi-okupasi. Cyber awareness, cyber security administrasi, auditor, pen tester, SOC, dan digital forensik. Nah, untuk pemenuhan standar tersebut ini menjadi dasar tentunya untuk pelatihan dalam menyusun kurikulumnya dan penyusunan skema sertifikasi bidang keamanan sibernya. Ini nanti sertifikasinya dilakukan oleh LSP melalui akreditasi dari BNSP seperti itu. Nah, kalau secara umum untuk kebutuhan kompetensi okupasi keamanan siber, mungkin saya tidak based on dari okupasi ya. Deteksi kerentanan, sistem elektronik, manajemen resiko, respon insiden, audit, penerapan keamanan informasi, kemudian forensik digital, penilaian sistem elektronik, pemrograman yang aman, network security, kemudian juga tentu ada metode enkripsi yang perlu diketahui, kemudian analisis keamanan siber dan lain-lain. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fenty, di sini memang diperlukan juga soft skill ya, karena memang ini kalau kita di peta okupasi ini level KKNI-nya level KKNI 5, 6, 7, 8, 9, 5 itu berarti ada 3 seperti itu. Dari sini untuk soft skill-nya tentunya dibutuhkan ada problem solving benar, analisis, komunikasi, dan lain-lain. Dan satu hal yang jadi catatan juga, kita juga memerlukan orang-orang yang memiliki sikap teliti, objektif, tanggung jawab, dan tentunya integritas, karena kita bekerja di bidang keamanan siber yang menuntut adanya keamanan melalui based on kepercayaan. Jadi untuk detailnya kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan pada peta okupasi, nanti mungkin bisa dapat dilihat penjelasannya. Peta okupasi keamanan siber ini ada di website BSSN, monggo silahkan diunduh. Gitu. Kita juga sudah tahun ini juga sudah mengeluarkan SKKNI, SOC. Untuk SKKNI-nya sendiri sebenarnya kita juga sudah memakai untuk SKKNI keamanan informasi yang 55 dan pemrograman dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya di sesi tema tentang skill SDM ini sebenarnya ada ibu hebat kita, Ibu R.A. Adriani Kusumawardani. Beliau adalah Kabid Ketahanan Maritim
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Namun beliau saat ini belum bisa bergabung karena kegiatan yang penting. Beliau menyampaikan beberapa pandangan terkait skill pengampu bidang keamanan siber, akan kami bacakan. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibu Hebat, Ibu R.A. Adriani. Yang pertama terkait dengan skill knowledge ability ini, ada 3 hal. Yang pertama, basis pengetahuan teknis yang kuat, a strong technical knowledge base, yaitu cara terbaik untuk mempelajari pengetahuan teknis dan konseptual tentang cyber security adalah dengan membaca atau mempelajari berbagai sumber pengetahuan di bidang keamanan siber. Puzzle berbagai pengetahuan konseptual tentang keamanan siber ini akan memperkaya khasanah dan pemahaman intelektual kita, yang dapat kita peroleh dari jejaring komunitas dan lintas pemangku kepentingan, terutama di bidang keamanan siber, baik nasional, regional, dan internasional. Kemudian hal yang kedua, penalaran logis dan pemecahan masalah, logical reasoning and troubleshooting. Kemampuan untuk mendeteksi masalah dan menyelesaikannya melalui kemampuan troubleshooting ini sangat terkait dengan pengalaman, leadership, dan kerja tim yang excellent. Hal yang ketiga adalah kemampuan untuk meneliti dan mempelajari informasi itu. The ability to research and learn new information. Kemampuan untuk terus mempelajari informasi baru sangat penting untuk kesuksesan SDM di bidang keamanan siber. Kita harus berorientasi untuk terus menambah pengetahuan yang berkelanjutan, tentu saja karena teknologi keamanan siber berkembang sangat pesat. Kita harus terus belajar, mengikuti, dan mempelajari informasi baru dengan cepat dan adaptif pula. Sebagai kesimpulan, terkait dengan skill, knowledge, dan ability, diperlukan kompetensi, capital atau modalitas, dan connection atau collaboration. Mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu hebat kita, Ibu R.A. Adriani. Silakan kepada Ibu Dwi. Terima kasih. Walaupun beliau tidak bisa bersama kita di sini, tapi pesannya sudah disampaikan dan sangat dalam sekali ya, Ibu hebat sekalian. Oke, baiklah, selanjutnya untuk materi yang kelima terkait kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah terkait keamanan cyber. Seperti kita simak sebelumnya oleh narasumber yang sebelumnya, Ibu Asri disampaikan bahwa kita telah memiliki peta okupasi keamanan cyber yang di dalamnya ada 30 okupasi karir pet ya, Ibu Asri. Dan memang itu untuk jenjang profesional atau orang-orang yang telah siap bekerja di bidang keamanan cyber. Namun untuk menuju di bidang keamanan profesi di bidang keamanan cyber tersebut harus melalui jenjang dari awal pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan atas sampai dengan pendidikan tinggi. Untuk itu perlu sekali bagi anak-anak kita menerima kurikulum terkait keamanan cyber guna menentukan jati dirinya untuk berkecimpung di bidang keamanan cyber. Untuk itu akan kami hadirkan 3 orang narasumber yang akan berbagi pengalaman secara berurutan terkait bagaimana pembentukan SDM yang peduli atau aware terhadap keamanan cyber mulai sedini mungkin, dikaitkan dengan kurikulum keamanan cyber bagi pendidikan dasar dan menengah. Kepada Ibu Dian Vitasari, beliau adalah analis kebijakan ahli media pada Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah Dasar dan Menengah pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Kemudian Ibu Gema Parasti Mindara SSI Mkom, beliau merupakan dosen Prodi Manajemen Informatika, Data Analis sekaligus konselor dan Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB. Kemudian ada Mbak Rizkia Mardianti, SSTTP. Beliau merupakan sandiman pertama pada Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Cyber dan Sandi Negara. Kepada wanita-wanita hebat, waktu dan layar kami silakan.
Terima kasih, selamat sore ibu-ibu dan juga perempuan hebat yang masih stay tune di sore hari ini di web Zoom dan juga di YouTube. Kali ini saya akan berbagi bagaimana mendidik anak di era digital ini memang harus dibangun sejak dini. Karena di usia dini kini kita tidak tahan secara baik, maka untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya akan sulit. Karena anak sudah kecanduan dengan gadget. Saat pandemi ini kita ketahui terdapat 1,25 miliar atau 94,56% pelajar di dunia harus belajar dari rumah. Di Indonesia sendiri 68 juta atau 5,44% peserta didik belajar dari rumah. 6,87 juta atau 10% merupakan peserta didik PAUD belajar juga dari rumah. Sementara 542 ribu guru PAUD bekerja dari rumah. 203.000 ini menerapkan kebijakan belajar dari rumah dan 13 juta menjadi pendidik di rumah termasuk kita para orang tua. Kesemuanya melalui daring. Bahkan di usia dini anak-anak juga sudah sehari-harinya pegang gadget atau difasilitasi gadget oleh para orang tuanya. Bermain TikTok dan klik sana, klik sini mencari game yang disukai. Sampai saat ini belum ada kurikulum keamanan siber dalam pendidikan PAUD, juga pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Hal ini masih tengah melalui proses sehingga akan segera disosialisasikan. Beda dengan di tempat perguruan tinggi yang sudah terdapat kurikulum untuk keamanan siber sendiri. Intinya pada sore hari ini kami akan menyampaikan bahwa yang pertama dan yang terpenting adalah pengawasan, bukan pendampingan. Pengawasan berbeda dengan pendampingan. Jika pendampingan berada di samping anak, seringkali orang tua dianggap mengganggu privasi anak. Namun dengan pengawasan, terutama para ibu-ibu dan juga kita para perempuan-perempuan hebat, terdapat kelekatan mengawasi apa yang sudah anak-anak kita lakukan dalam aktivitas dunia maya. Orang tua perlu terus belajar karena pendidikan sejatinya adalah belajar sepanjang hayat. Untuk pengawasan ini, orang tua dapat memanfaatkan aplikasi seperti Google Family Link untuk memantau anaknya dan digunakan secara bijak menjadi komunikasi dua arah. Jangan menjadi orang tua yang otoriter. Kemudian yang kedua adalah tanamkan keyakinan bahwa anak bisa menjadi pemimpin masa depan. Kita tidak dapat mengawasi anak sepanjang 24 jam karena kesibukan orang tua. Anak seringkali kita titipkan pengasuhan kepada orang dewasa seperti pembantu rumah tangga, kakek neneknya, bahkan besar dengan sendirinya. Di sini dibutuhkan keterbukaan orang tua dengan tanamkan nilai-nilai karakter baik, seperti mana konten YouTube yang boleh dan tidak boleh dibuka. Kejujuran, keterbukaan, dan edukasi yang benar kepada anak harus dilakukan. Seperti mengenalkan mana area organ tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh dilihat orang lain. Menyampaikan dengan benar seperti penis dan burung. Ini seringkali orang tua kita alih-alih dengan bahasa kesopanan berbicara soal penis, ini tidak melakukan penis tapi dengan kata burung. Seharusnya yang lebih jelas lagi, kalau memang itu penis, dia berkatalah dengan penis, kemudian kalau burung, itu adalah burung. Sudah saatnya kita menyampaikan edukasi seksual sejak dini terhadap anak. Di luar sana banyak sekali predator anak yang mengintai di dunia maya dengan predator seksual, pornografi, penculikan, dan kekerasan lainnya. Dari hasil penelitian Psikologi Indonesia, anak usia 3 tahun sudah banyak yang terpapar pornografi. Seringkali anak-anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, bahkan perguruan tinggi, anak-anak membuka situs porno ini tanpa terlihat oleh orang tua. Mereka membuka situs ini sendiri di kamar, kadang-kadang dengan teman-temannya. Yang ketiga adalah batasi screen time. Keterbukaan dan kesepakatan dua arah. Mendengar hak anak sangat penting, dengan membatasi waktu yang diperbolehkan untuk bermain gadget. Ingatkan bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa membagi waktu. Tidak seharian lekat dengan gadget. Tanamkan anak untuk dapat menghargai waktu bersosial, waktu belajar, dan waktu beribadah. Kesepakatan bersama ini bisa dibangun sejak anak berada di usia dini. Dengan pembatasan maksimal 2 jam dalam sehari, biasanya pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Dan alihkan juga anak-anak dengan kegiatan lain yang disukai bersama dengan lingkungan sekitar. Ajak anak untuk mengeksplor kegiatan bersama orang tua atau pengasuh agar mereka juga memiliki skill, keterampilan yang mandiri, dan tetap dalam pengawasan orang tua. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa.
karena kita sudah menyiapkan wadahnya, kita sudah menyiapkan anak-anak dengan bekal yang baik, namun hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa lah yang mampu melindungi anak-anak kita dari keamanan siber yang juga dibuat oleh manusia. Semoga dengan ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat yang masih stay tune di web Zoom dan YouTube ini, kita dapat mengawal anak-anak kita berkarakter cerdas, kreatif, ceria, sehat, dan mandiri menjadi generasi emas 2045. Demikian, terima kasih. Namun untuk yang kurikulum dan juga keamanan bagaimana siber yang lebih ahlinya akan kami serahkan pada Ibu Gema. Silakan Ibu Gema. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian atas pemaparannya. Dan mungkin saya akan menambahkan dari sisi pengalaman saya terkait kurikulum keamanan cyber bagi pendidikan dasar dan menengah. Menurut pandangan saya, saat kita membicarakan tentang kurikulum itu harus ada banyak pihak terkait, gitu ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat suatu mata pelajaran atau apa tanpa adanya peta okupasi. Kalau misalnya kita bicara tentang di dunia pendidikan tinggi, ya. Nah, untuk di pendidikan menengah level dasar dan menengah pun harus ada peta okupasinya, sehingga nanti ada jenjang, akan ada seperti pendidikan yang berjenjang, ya. Jadi dari SD diinfokan apa, atau misalnya diberikan edukasi terkait apa, terus nanti di SMP juga terkait apa, sehingga nanti sampai tingkat pendidikan tinggi itu sudah berjenjang, gitu ya. Jadi pengetahuan dan awareness mereka terkait cyber security ini pun semakin tinggi. Gitu. Lalu selanjutnya untuk SDM, gitu ya, SDM tentang keamanan cyber ini memang kita harus sering-sering, gitu ya, mengikuti pelatihan atau memang diadakannya pelatihan terkait keamanan cyber, ya. Jadi apabila kita sudah mengetahui atau kita diberikan pelatihan, terutama ibu-ibu di luar sana yang memang tidak memahami terkait cyber security ini, lama-lama akan tahu, gitu ya, dan akan melindungi anak-anaknya dari predator-predator di luar sana, ya. Apalagi yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber sebelumnya, gitu ya, banyak predator di luar sana yang memang menggunakan teknologi untuk menyerang mereka, ya. Ada yang lewat pornografi, ada yang malah menggunakan entah alasannya apa sehingga anak-anaknya ikut ingin bunuh diri, gitu ya, anaknya disuruh bunuh diri. Nah, itu kan berarti harus adanya pengetahuan dari orang tuanya, ya, diberikan pelatihan orang tuanya, diberikan bekal bagi orang tuanya agar memang mereka itu harus melek teknologi, gitu ya. Dan selanjutnya dari selain teknologi juga keamanan cyber itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pandangan dari saya terkait kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Rizkia dari BSSN untuk melanjutkan. Silakan, Bu Rizkia. Selamat sore. Mohon izin untuk terima kasih untuk Ibu Vita dan Mbak Gema yang sudah menjelaskan mengenai pendidikan dasar yang dibutuhkan anak-anak sejak dini dalam mengetahui ilmu tentang keamanan cyber serta edukasi-edukasi yang sangatlah penting untuk diberikan kepada anak-anak sejak dini. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk mengenalkan kepada anak pada saat ini yang seringkali menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-harinya, kita tidak hanya mengenalkan tentang dampak positifnya saja, tentang manfaatnya saja dalam menggunakan fasilitas internet yang ada di dalamnya, namun penting sekali untuk menjelaskan dampak-dampak negatif yang dampak-dampak negatif dari fasilitas internet tersebut, gitu. Kemudian
di dalam pendidikan anak itu dapat juga diberikan sosialisasi tentang awareness yang kita tahu sendiri resiko internet dikenal sejak dini karena anak-anak pada saat ini sudah menggunakan aplikasi-aplikasi di mana aplikasi-aplikasi tersebut bisa jadi gampang diserang oleh virus atau malware. Kemudian dari Guru Besar Fakultas Teknik UI Profesor Kalamullah Ramli telah mendorong Kemendikbud untuk memasukkan kurikulum pendidikan tentang pengenalan risiko internet. Jadi guru-guru saat ini tuh guru-guru tidak terlalu memikirkan, contohnya saja memikirkan software yang digunakan anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolah yang telah diberikan. Apalagi sekarang proses belajar mengajar dilakukan dari rumah dan menggunakan fasilitas internet. Contoh-contohnya saja software yang digunakan itu apakah sudah punya lisensi atau belum gitu. Kemudian tanpa adanya edukasi sejak dini maka peretasan pun bisa terus terjadi. Demikian dari saya. Mohon izin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ibu-ibu hebat sekalian yang sudah memberikan pencerahannya tadi terkait dengan bagaimana pengenalan keamanan siber ini kepada anak-anak kita secara dini. Karena apa? Karena mulai dari anak-anak lah terpola bagaimana mereka akan bertumbuh baik di tengah-tengah keluarga, termasuk permainan, masyarakat. Karena di usia mereka lah kita bisa membentuk karakter-karakter anak yang kita inginkan. Yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita benar sekali bahwa anak-anak kita adalah calon pemimpin masa depan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ibu Dian Tasari juga disampaikan bahwa kita perlu pengawasan dan pendampingan terhadap anak. Perlu juga kita berbagi waktu sosial, waktu belajar, dan waktu beribadah. Memberikan waktu yang lebih banyak lagi bersama-sama keluarga. Agar apa? Agar anak-anak juga bisa terbentuk karakter-karakter yang sedini mungkin sudah kita bekali. Maka dari itu peran kita sebagai ibu-ibu hebat Indonesia harus terus berjuang mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter mulia. Baik ibu-ibu sekalian, sampailah kepada materi terkait dengan motivasi. Wanita hebat Indonesia saat ini gender tidak lagi menjadi pembatas terhadap suatu jenis pekerjaan. Pemerintah dan masyarakat memberikan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk berkarir di segala jenis pekerjaan, termasuk di bidang keamanan siber atau cyber security. Sektor pemerintahan, demikian pula sektor swasta, memberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan Indonesia. Terbukti tidak sedikit perempuan-perempuan Kartini-Kartini Indonesia yang duduk dalam posisi bergengsi dan berpengaruh jajaran pemerintahan maupun pada sektor private atau perusahaan yang juga turut mendukung pembangunan dan kemajuan berbagai bidang di Indonesia. Telah hadir bersama kita ibu-ibu hebat, Ibu Eni Widianti SE MPP MSE. Beliau adalah Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada Ibu Firmania Ayu. Beliau adalah Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah, Kalimantan Barat. Kemudian ada milenial muda dari Badan Siber dan Sandi Negara,
ada Mbak Sylvia Karisma, STRMP, pengolah data keamanan siber dan sandi pada Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, dan Mbak Irma Restar-Lestari, STRO, pengolah data keamanan siber dan sandi pada Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, yang akan memberikan sharing pengetahuan dan pengalamannya terkait motivasi karir perempuan di bidang keamanan siber, termasuk apa yang menjadi motivasi ibu-ibu dan mbak-mbak kaum milenial muda untuk berkarir di keamanan siber. Kami persilakan kepada ibu-ibu, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih Mbak Elisa. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat pada sore hari ini. Selamat Hari Kartini, semangat Kartini semoga menjadi inspirasi kita semuanya. Tentunya ini untuk motivasi karir perempuan ya, saya memandangnya atau memberikan pandangan dari sudut pandang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, khususnya untuk pengaruh utamaan gender bidang ekonomi di mana bidang saya. Jadi dari helikopter view, ini tentunya kita tahu bahwa perempuan itu setengah dari populasi Indonesia. Tadi di panelis yang tadi pagi juga disampaikan bahwa kita ini ada 133 juta. Nah, sementara angkatan kerja yang dari 15 tahun ke atas ini ada sekitar 96 juta. Tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja kita, ini perempuan ini ternyata masih rendah. Jadi 53%. Sementara kalau laki-laki udah 82%. Ini jauh sekali. Nah, sekarang mandat utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mewujudkan kesetaraan gender. Jadi yang dibilang kesetaraan gender ini ada indikatornya sebetulnya. Jadi bisa kita lihat yang paling utama adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Di dalamnya itu ada angka harapan hidup, harapan sekolah, lama sekolah, dan kemudian ada pengeluaran per kapita. Jadi kita fokus saja ke ekonomi ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana ternyata laki-laki dan perempuan ini masih ada kesenjangan dan yang cukup jauh kesenjangannya. Dari 3 indikator ini aja sudah terlihat. Jadi IPM laki-laki ini 75,96, sementara perempuan 69,18. Jadi kalau dirasiokan ini masih 91,07. Artinya perempuan masih tertinggal. Bagaimana caranya kita mengejar? Salah satunya dari unsur pengeluaran per kapita. Jadi bagaimana perempuan diberdayakan secara ekonomi. Nah, kita masuk sekarang. Bagaimana memotivasi perempuan untuk masuk ke dunia kerja? Karena tadi masih 53%. Sementara apa sih kendalanya? Perempuan ini ternyata yang sudah bekerja, itu masuknya di sektor pekerjaan yang produktivitasnya rendah. Jadi yang seperti pertanian, kemudian perdagangan, tetapi yang miskin teknologi. Ternyata ujung-ujungnya adalah rendahnya pengetahuan tentang STEM. Jadi laki-laki tadi dari pagi juga disebutkan ya, science, technology, engineering, math. Itu untuk perempuan ternyata dari kecil sampai dewasa itu ternyata masih minim. Ini tentunya karena ada masalah pelabelan gender atau gender stereotyping. Nah, di sini saya ingin memotivasi perempuan-perempuan Indonesia untuk bagaimana memahami, kemudian dari kecil itu belajar STEM, supaya nanti akan dapat bekerja di sektor-sektor yang produktivitasnya tinggi. Dari beberapa data, 75% pekerjaan baru nantinya itu menggunakan STEM. Nah, sekarang apabila perempuan ini tidak dibekali dengan STEM, tentunya tidak dapat bersaing di dunia kerja. Nah, sekarang cyber security ini adalah lahan pekerjaan yang full dengan skill of STEM ya. Jadi tentunya ini harus dibekali dari kecil sampai dengan dewasa untuk masuk ke dalam dunia cyber security. Dan tadi juga ada data ya, ternyata perempuan yang masuk di dunia kerja cyber security juga masih sangat rendah. Jadi ini tentu membutuhkan ibu-ibu hebat yang di sini, bagaimana caranya agar perempuan-perempuan yang setengah populasi ini
dari kecil didampingi, di mentorship kan, bagaimana caranya supaya dia sampai dewasa nanti dapat mempunyai skill teknologi yang cukup untuk masuk ke dunia cyber security. Ini dari sisi dari perempuan itu sendiri maupun dari sisi target nasional. Jadi bisa dihitung ibu-ibu hebat. Jadi sudah ada hitungan ini dari McKinsey bahwa ketika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu meningkat, satu, yang kedua, perempuan yang bekerja full time meningkat, dan yang ketiga, perempuan yang bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi, pastinya diantaranya di cyber security ya. Dari 3 itu meningkat, maka GDP Indonesia akan meningkat 135 miliar US dollar dalam 1 tahun. Ini hanya additionalnya saja. Jadi, apabila kita bersama bergandengan tangan untuk bagaimana memotivasi perempuan, membukakan pintu lebar-lebar untuk para perempuan itu masuk ke dalam dunia kerja cyber security, artinya kita bisa berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Bu Firmania Ayu, silakan Ibu. Terima kasih atas insight-nya Ibu Eni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikutnya yang akan saya sampaikan ini tidak terbatas pada cyber security, tapi kurang lebih isunya sama untuk IT security di keseluruhan dan IT in general. Pertama, karena security ini erat hubungannya dengan jaringan atau technical network skill, banyak perempuan yang merasa minder jika harus terjun mendalami knowledge teknis jaringan sendiri. Bisa juga takut untuk mempelajari coding atau bahasa pemrograman yang beraneka ragam. Atau merasa ketika nanti betul-betul terjun ke dalam dunia cyber security, nanti akan capek bekerja 24 jam, kedinginan di ruang server, atau yang dibayangkan seperti yang di film-film. Menurut saya, jika memang itu harus dilakukan, kenapa tidak? Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Karena untuk mencapai level manajerial, kita sebaiknya membangun karir dari bawah. Akan semakin solid fondasi yang kita miliki jika kita tahu permasalahan teknis, pengetahuan yang komprehensif, masalah-masalah yang biasa dihadapi, serta solusi apa yang bisa kita berikan atau kita dapat dari teman-teman yang lain satu profesi. Perjalanan ini secara tidak langsung nanti akan membantu kita dalam proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Jadi jangan takut untuk do the dirty job, dirty dalam artian betul-betul menjalani semua rangkaian dalam cyber security. Lalu ada juga ketakutan pada banyak perempuan bahwa bekerja di cyber security itu tidak friendly, dalam artian harus standby 24 jam, ready on call, pressure tanggung jawab yang tinggi, dan sebagainya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ketakutan-ketakutan untuk bekerja overtime itu bisa diminimalisir. Seperti kita bisa work from home, kita bisa punya tools untuk remote, jadi lingkungan dan teman-teman support system itu sangat bisa kita bangun. Bisa bekerja sama dengan baik, dan itu bisa dikomunikasikan dengan atasan ataupun organisasi di mana kita berada. Sebagai pengalaman, saya bisa menyelesaikan ASI eksklusif untuk bayi saya, walaupun saya berstatus sebagai staf CISO saat itu. Saya masih rutin ada jadwal shift dan sebagainya, tapi rekan kerja saya sangat akomodatif karena tahu sebagai perempuan saya juga punya kewajiban untuk putri saya di rumah. Itu membuat saya ingin sharing bahwa dunia IT, dunia cyber security ini tidak hanya milik laki-laki. Bahwa perempuan itu bisa melakukan apa yang diinginkan, tidak terbatas pada bidang tertentu. Walaupun mungkin saat ini belum banyak, diharapkan ke depannya banyak perempuan-perempuan nanti, adik-adik kita yang tertarik
yang jauh lebih sukses daripada kita nanti. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berkompetisi, dan terus berkarir dengan bahagia di kancah TIK Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa Mbak Sylvia lanjutkan. Terima kasih untuk Bu Firmania dan Bu Eni tadi yang pertama. Masya Allah ini sudah disampaikan semua untuk motivasi-motivasinya dari Bu Eni dan Mbak Firmania. Hanya satu untuk semua teman-teman wanita hebat, milenial baru. Nah, untuk mempelajari sesuatu yang baru memang awalnya itu sangat sulit. Contohnya tentang terkait keamanan siber ini. Namun dengan dibiasakan dan mencoba untuk menyukai hal tersebut, lambat laun pasti akan tertarik. Ya, itu hanya pesan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Mbak Ilma Reza. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya rasa juga semua sudah disampaikan oleh Ibu Eni, Ibu Firmania, dan Mbak Sylvia. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit. Seperti yang kita ketahui, kalau dunia siber itu adalah bidang yang menarik dan tidak ada habisnya. Dan kita sekarang hidup dalam era digital, semua serba instan dan serba cepat, sehingga penting bagi kita untuk memiliki kesadaran akan keamanan informasi, keamanan siber. Kita harus siap dalam menghadapi tantangan dunia siber karena dunia ini adalah bidang yang selalu bergerak cepat, berkembang, dan berubah. Pesan saya untuk perempuan di luar sana, tidak perlu malu atau takut untuk memulai untuk belajar. Kita juga tidak perlu gengsi untuk bertanya jika memang belum paham. Sudah banyak pelatihan online terkait keamanan siber yang dapat kita ikuti sehingga kita juga dapat mengeksplorasi diri dan meningkatkan skill. Jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa asalkan ada kemauan dari dalam diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa ya narasumber-narasumber kita pada siang sampai dengan sore hari ini dengan 6 tema menarik, 6 materi yang sangat menginspirasi serta memotivasi kita semua. Untuk itu izinkan kami mengambil beberapa kesimpulan untuk 6 materi yang sudah dipaparkan oleh wanita-wanita hebat pada siang hari ini. Pertama, di era digital ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengi dengan pola pikir dan pola tindak yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai norma dan aturan yang berlaku, baik di tengah keluarga, masyarakat, juga di dalam bernegara. Kedua, kesadaran untuk melindungi data pribadi, baik bagi diri sendiri maupun keluarga, perlu dipupuk sedini mungkin. Hal ini sebaiknya juga dituangkan dalam kurikulum, baik pendidikan dini, menengah, atas sampai pendidikan tinggi, sehingga diharapkan dapat bersama-sama menjaga ruang siber kita. Ketiga, pada akhirnya kita wanita-wanita hebat Indonesia harus turut berperan aktif dalam menjaga ruang siber Indonesia dengan cara yang dapat dimulai pertama kali dari lingkup paling dekat, keluarga, lingkungan sekitar, dengan menanamkan nilai-nilai pentingnya mengoptimalkan fitur keamanan yang ada di dalam aplikasi pada gadget yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan bahaya terhadap kejahatan siber, sehingga kita bersama-sama dapat menjaga ruang siber kita dengan lebih aman dan kondusif. Demikian ibu-ibu hebat Indonesia. Terima kasih atas waktunya hingga sore hari ini masih bersama kami. Ibu Eli, silakan. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Semoga apa yang disampaikan sangat menginspirasi ya. Saya lebih termotivasi kembali gitu. Ibu-Ibu sebagai sumber inspirasi dan kita semua bisa memotivasi sesama perempuan, baik yang ada di forum ini maupun yang saat ini sedang menonton dari channel YouTube. Semoga semuanya bisa terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu sekalian. Kami juga mengundang wanita hebat Indonesia seluruhnya yang berprofesi di bidang keamanan siber, pemerhati, edukator, dan bidang lainnya terkait keamanan siber, termasuk ASN, praktisi TIK, pengacara, penegak hukum, akademisi, pewarta, dan lain sebagainya untuk bergabung dalam Indonesian Women
in Cyber Security atau IWCS yang merupakan wadah para wanita Indonesia untuk berbagi sharing pengetahuan, pengalaman, saling memberikan inspirasi dan motivasi yang bermanfaat, mewujudkan langkah konkret di tengah-tengah keluarga, dunia pekerjaan, masyarakat, bangsa, bahkan negara untuk menguatkan keamanan siber di Indonesia. Wahai wanita hebat Indonesia, tunjukkan dirimu, kembangkan potensimu, mari bersama kita memberikan pengaruh positif untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia. Akhir kata, kami tutup sesi mentorship siang hari ini dengan pantun Si Pitung pergi ke Pulau Flores, tak lupa singgah di Surabaya. Mari bergabung di IWCS, kita berdaya, bangsa berjaya. Saya tambahkan satu lagi, Ibu. Siap. Nyiapin takjil pakai ketupat. Waktu berbuka langsung diembat. Terima kasih ibu-ibu hebat. Semoga bahagia dan selalu sehat. Oke, baiklah ibu-ibu hebat. Selamat sore, sampai bertemu kembali pada sesi Indonesia Women in Cyber Security selanjutnya. Tetap sehat, semangat, dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu bisa menyapa para peserta lainnya, bisa lambaikan tangan untuk kita bisa menginspirasi para perempuan perempuan di Indonesia supaya terinspirasi dan termotivasi untuk tetap menguatkan keamanan siber di Indonesia. Kita lambaikan tangan sejenak. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih untuk waktunya.